Kembali apa kabar Indonesia Malam dan sekarang saya bertanya kepada Mas Yandri. Mas Yandri, berkali-kali Pak Eko, Pak Burhan di sini mengatakan idealnya tidak ada aktivitas apapun dari masyarakat mulai dari bermata pencarian atau bermukim di sekitar gunung api yang radiusnya bahaya. Tapi kalau memang sudah seperti ini, apa yang bisa dilakukan pemerintah? Mampukah merelokasi dan memberikan pekerjaan lain dan juga biaya untuk mereka? Ini bagaimana Mas Yandri? Ya, makanya tadi kan pentingnya mitigasi itu gitu loh. Karena mitigasi itu akan kelihatan mana zona yang sangat berbahaya, bahaya, nyaman dan sebagainya. Kalau memang harus direlokasi, saya kira perlu ada pendekatan khusus dengan masyarakat. Gimana dengan mata pencahariannya, tempat tinggalnya. Tapi setahu saya Mbak Caca, Gunung Merapi atau gunung yang lain itu memang sejatinya menjadi hutan lindung gitu, tidak boleh digarap oleh masyarakat. Nah ini kan masalah penegakan hukum sebenarnya. Mungkin kita selama ini terlena, tidak tahu akan ada bencana besar yang mengakibatkan banyaknya nyawa yang hilang. Karena ya masyarakat mungkin juga terlena menggarap dari hutan lindung atau merambah hutan tanah negara untuk mencari nafkah. Itu sepenuhnya juga tidak menyalahkan mereka karena mereka perlu hidup gitu loh. Nah oleh karena itu yang paling penting menurut saya kejadian Semeru ini kan tidak menimbulkan tanda-tanda sama dengan tsunami di Anyer sama Carita 2 tahun yang lalu. Iya. Nah sekarang ada lagi isu 8 meter tsunami di Cilegon. Kemarin saya kunjungan ke Cilegon. Masyarakat resah. Besok saya ke Semeru. Jadi kita terus juga sebagai anggota Ketua Komisi 8 juga mendengar keluhan masyarakat begitu cemasnya mereka karena bencana sepertinya ada sekitar mereka. Sementara dari sisi edukasi dan lain sebagainya masih sangat kurang, termasuk literasi bagaimana kalau bencana itu ada atau antisipasi kalau bencana itu akan datang. Nah sekali lagi kami di Komisi 8 terus saja mendorong pemerintah khususnya melalui BNPB untuk mitigasi ini minimal masyarakat itu tahu bahwa di sekitar di mereka tinggal itu ada potensi bencana yang besar. Nah itu dulu sehingga mereka sadar bila nanti ada kejadian dia sudah siap, termasuk pemerintahnya kalau ada bencana juga siap untuk menampung mereka termasuk dari sisi kebutuhan mereka. Baik, sekarang saya ke Pak Burhan. Saya tuh agak tergelitik ketika Bupati Karo mengatakan bahwa petani tahu kok kapan kira-kira akan erupsi. Bisa nggak sih seperti itu? Mereka mungkin karena puluhan tahun ya tinggal di sana. Seakan-akan paham, tapi ternyata tidak. Ya betul, perlu kita pahami juga bahwa istilahnya kebiasaan itu juga harus didukung juga dengan data-data secara baik. Seperti data-data dari Badan Geologi dan segala macam. Kalau tadi disampaikan bisa lari, seberapa cepat manusia bisa lari? Seperti dikemukakan Pak Eko tadi bahwa luncuran itu bisa 200 km per jam, sangat cepat gitu kan. Sementara lari kita berapa kilometer gitu kan per jam. Jadi ini juga harus menjadi kajian yang mendalam direnungkan. Betul. Bahwa pengetahuan lokal juga harus diimbangi dengan literasi yang baik. Tentunya kalau saya menyambung dengan Pak Yandri tadi, bahwa yang penting mitigasi. Betul Pak, jadi yang perlu juga adalah edukasi, saya sangat setuju. Dan IAGI mendorong bagaimana kurikulum tentang kebencanaan, tentang mitigasi itu bisa masuk di level sekolah dasar, sekolah menengah, dan kemudian perguruan tinggi. Karena ini sangat penting untuk jangka panjang untuk bangsa ini. Karena kita ring of fire, semua supermarket kebencanaan. Kalau kita tanya anak-anak SD, apa itu natural disaster? Apa yang dia terima? Oke, mungkin singkat saja di sini Pak Eko, bagaimana mengisi kekosongan komunikasi supaya PVMBG tidak hanya sekedar prosedural, keluarkan rilis peringatan, tapi yang nggak ada yang didengar, karena masyarakat mungkin lebih percayakan kuncen di lapangan, bagaimana? Ya itu tadi, faktor edukasi tadi penting ya. Jadi tantangan dari sistem peringatan dini itu salah satunya adalah bagaimana mendiseminasikan informasi ini kepada stakeholders ya, seluruh stakeholder termasuk masyarakat untuk bisa mempersiapkan respon yang sesuai, yang memadai. Namun demikian ini yang menjadi persoalan adalah tata ruang yang tidak memperhatikan dari kawasan rawan bencana, juga kemampuan respon yang tidak merata ya di masyarakat, ini yang mengakibatkan banyaknya jatuh korban jiwa akibat erupsi. Terutama tadi sudah disebutkan di negara-negara yang memang menjadikan gunung api ini sebagai sumber ekonominya ya, ada agrikultur, pariwisata, pertambangan dan yang lainnya. Jadi ini tantangan kita bersama. Tadi saya setuju dengan Pak Yandri tadi, bagaimana memberi edukasi, juga Pak Burhan juga penting.
ingin ke masyarakat. Baik, terima kasih Pak Eko. Terima kasih kepada Pak Eko, bahkan juga Mas Yandri, Pak Burhan di sini. Sekarang sebelum saya nanti akan menuju ke informasi lainnya di dialog selanjutnya, kita akan cek terlebih dahulu pemirsa kondisi di lapangan di mana. Karena rekan kami Arga sudah siap mengabarkan langsung dari lokasi Desa Kajar Kuning. Arga, silakan. Ya, Caca dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa hari ini tadi tim evakuasi dan juga pencarian jenazah korban ini melakukan penyisiran di beberapa titik, diantaranya adalah di Kajar Kuning, kemudian juga Corah Koboan dan juga Kampung Renteng begitu. Dan data terupdate pada pukul 12 siang tadi, setidaknya ada 4 orang tambahan jenazah ini yang ditemukan oleh tim, sehingga total korban meninggal dari peristiwa erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada hari Sabtu lalu adalah 43 orang, di mana juga untuk tambahan korban luka ini tercatat ada sekitar 105 orang, di mana mereka ini bervariasi dari luka bakar ringan hingga juga luka bakar yang berat begitu. Untuk tim tadi sendiri ini memang sempat berhenti melakukan pencarian pada pukul 12 siang, mengingat tadi awan ini cukup gelap dan juga dikhawatirkan bila terjadi sesuatu ataupun juga ada tanda-tanda bahwa Semeru ini sedang dalam kondisi waspada begitu, sehingga tadi tim dihimbau untuk turun dari lokasi pencarian. Namun juga tadi kami sempat naik ke kawasan Curah Koboan dan di situ kami juga melihat adanya tim dari pihak kepolisian yang melakukan pencarian jenazah. Setidaknya tadi hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, di mana tim ini melakukan proses pencarian korban dengan menggunakan bantuan dari anjing pelacak. Hanya saja kekurangan dari proses pencarian tadi adalah tidak adanya alat berat, mengingat untuk beberapa kawasan ataupun beberapa titik yang menjadi pusat pencarian ini masih memiliki kontur yang cukup panas sehingga tidak dapat dilakukan pencarian tanpa menggunakan alat berat. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Terima kasih Arga mengabarkan dari Desa Kajar Kuning. Terima kasih juga sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Burhan di sini. Dan pemirsa, sesaat lagi saya akan hadirkan informasi bahwa WHO sudah merilis data bahwa varian Omikron sudah ditemukan di 57 negara. Apa yang dilakukan Indonesia untuk menangkal masuknya varian Omikron? Sesaat lagi.